Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime membahas terkait dengan marwah hakim Mahkamah Agung yang kembali tercemar rasuah, di mana ditetapkannya Hakim Justisial Kamar Perdata Edi Wibowo hari ini sebagai tersangka oleh KPK. Masih bersama kami malam hari ini Miko Giting selaku juru bicara KY, kemudian Pak Imam Ansori Saleh selaku Wakil Ketua Komisi Yudisial periode 2010 dan 2015 hingga 2015 maksud kami, kemudian Bang Boyamin Saiman selaku Koordinator MAKI. Sebelum saya ingin mendengar bagaimana pengalaman Pak Imam dulu ketika menjadi Wakil Ketua Komisi Yudisial dan bagaimana tektokan lah tanda kutip antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Saya ingin ke Bang Boyamin terlebih dahulu. Kalau dari kacamata Anda, ketika kita berada di luar lingkungan Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial serta hubungan yang terjadi antara mereka, apakah memang benar kalau dari kacamata Bang Boyamin tadi rekrutmen, kemudian juga gembosnya kewenangan KY, serta ya tadi tidak sinkron atau tidak harmonisnya hubungan antar keduanya ini menjadi faktor utama betapa sulitnya kita mengawasi hakim-hakim agung. Iya, itu salah satu faktor aja gitu. Dari banyak faktor memang kebetulan kita ini sudah parah terus terang aja, banyak hal yang kemudian rekrutmen juga, sistem mutasi, sistem promosi juga, bagaimana antar hakim agung itu mengawasi sesama mereka. Harusnya mereka ini kan mengawasi dalam hal positif, tapi diduga banyak hal yang negatif justru kolaborasi. Jadi kalau bicara ini menurut saya memang istilah tadi misalnya saya ditanya teman-teman media itu apa resepnya. Saya mohon maaf sudah tidak punya resep ini untuk perbaikan Mahkamah Agung itu. Kalau Gak mau potong ketolong dong generasi ya Bang. potong aja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Ketua MA harusnya mengundurkan diri, tidak mampu mengawasi Hakim Agung. Dia tidak boleh berdalih, wah itu kewenangan masing-masing independensi hakim. Tidak bisa lagi, karena apapun dia Ketua MA. Jadi sebagai bentuk perbaikan, termasuk Pak Ali Fikri tadi pencegahan, ini mestinya Pak Ketua MA mengundurkan diri jadi dari Ketua MA, karena mestinya gagal. Itu. Dan mestinya dengan mengundurkan diri begitu, dan KY saya berharap untuk bisa memberikan dorongan, memberikan tekanan untuk Ketua MA mengundurkan diri gitu. Jadi ini yang saya kira akan ada nilai efeknya. Tapi kalau tidak mengundurkan diri ketua maupun wakil ketuanya karena gagal, terutama wakil ketua bidang pengawasan misalnya yang non yudisial, itu justru saya kira ini tidak akan berpengaruh karena hakim-hakim di daerah bisa jadi diduga akan mencontoh yang ada apa yang terjadi di pusat begini gitu. Jadi Di ini pusat yang aja berani ya Bang. teladannya tidak ada gitu, Fani. Baik, seperti itu ya Pak Imam. Kalau dari ketika atau zaman ketika Bapak dulu menjabat 2010 hingga 2015, memang sesulit itukah hubungan antara KY dengan MA kemudian gimana ya mengawasi para hakim agung ini? Seperti kata Bang Boyamin tadi, kalau di Jakarta saja berani, apalagi yang di daerah-daerah. Gini Pak, ini sebelum Pak Iman, mungkin barangkali gini, sederhana, orang yang mau diawasi itu kalau niatnya baik pasti mau diawasi, Iya ketika tidak sih, mau diawasi pasti jelek, gitu aja. Betul Pak betul. Iman? Iya, iya, iya. Yang pertama saya senang sekali mendengar bahwa Undang-Undang KY mau revisi atau apa masuk ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus, jangan sampai kemudian justru lebih lebih jelek dari yang sekarang. Iya, jadi yang perlu ditambahkan itu dihidupkan kembali karena setelah mengetahui itu. Yang kedua memang hubungan dengan MA itu yang angkatan saya itu anak kedua ya. Yang pertama Pak Buso lebih buruk. Menurut saya masih buruk juga, jadi buruk hubungan dengan MA, jadi kayak kucing dengan tikus, jadi seperti itu. Kita misalnya sedang membongkar perkara, kita sampaikan ke pers itu udah dimasalahkan, jadi padahal itu fakta misalnya. Kemudian juga ketika ada seorang hakim yang kita buka file-filenya, itu juga kemudian ada 2 komisioner KY yang menjadi tersangka waktu itu, atau Pak Taufik sama Pak Suparman Marzuki. Jadi KY merasa nggak secure ketika bertugas waktu itu, jadi karena seperti itu. Ya untung saya, walaupun saya sering keras juga tapi aman jadi ya. Jadi ketika sekarang memang KY lebih mesra ya, karena di situ ada hakimnya, ada orang ex Mahkamah Agung, ada itu. Jadi kalau ada hubungan baik jangan dianggap baik untuk masyarakat. Jadi saya khawatir justru itu menjadi lunak gitu. Jadi Ada potensi juga yang bisa mempermudah hakim-hakim agung ini ya tadi tidak belajar. Ya mudah-mudahan Mas Ginting bisa artinya menjaga marwahnya KY ya, walaupun sebagai juru bicara paling enggak diskusi
Karena masyarakat sekarang ya sebagian saya nggak tahu kalau ada semacam ini ya seperti disinggung oleh Mas Boyman tadi, kadang-kadang KY kurang cepat ya. Saya pernah mengalami sendiri sebagai lawyer, saya melaporkan sesuatu itu berbelit-belit lama sekali prosesnya, sementara sudah selesai masalahnya hakimnya sudah pensiun. Jadi itu contoh bahwa perlu ini juga KY menggerakkan kembali di dalamnya, selain ya dengan tersisa yang kewenangan tersisa yang katakan Pak Boyman jangan ditangisi, tapi apa yang ada dimaksimalkan, saya kira itu diperlukan. Karena kalau tidak ya seperti ini ya seolah-olah ada tapi tidak efektif. Jadi ini yang kita harapkan. Walaupun saya juga nggak bisa melakukan sesuatu yang baik waktu itu, tapi memang ke depan dengan undang-undang yang baru, saya kira mudah-mudahan KY membuat usulan draft yang baik lah, yang saya kira bisa menjaga betul marwah Mahkamah Agung. Ada masukan Pak Imam? Hakim-hakim. Ya. Ada masukan Pak Imam kira-kira apa yang harus ada dari rancangan undang-undang? Yang lama, yang ada itu dikembalikan. Kewenangan untuk merekrutmen calon hakim, kemudian pengawasan yang sifatnya ini yang dua poin ini yang hilang di kode. Ya, sifatnya profesional Pak Iman. Iya, kenapa? Yang sifatnya profesional itu harus yang profesional itu dia kembalikan. Karena itu sangat mencakup banyak hal profesional itu. Misalnya hakim kurang teliti, hakim membuat putusan yang ini, yang ya amburadul. Dan banyak ini ya, sekarang misalnya ada putusan hakim yang bikin bukan hakimnya, tapi paniteranya sendiri. Karena saya punya ada kasus memeriksa seorang hakim, kemudian, loh ini kok bisa gimana putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kok isinya oleh peristiwanya di Madiun. Itu katanya karena paniteranya dari Madiun, lupa copy paste nggak mengganti. Nah, itu berarti kan nggak profesional itu. Hakimnya nggak profesional, paniteranya apalagi. Jadi ya itu harus dibenahi. Yang kedua tadi usulan untuk eksaminasi itu ditambahkan di undang-undang. Dan eksaminasi itu walaupun tidak mengikat untuk jadi independensi hakim tetap ada batasnya, tidak boleh mutlak sekali, itu harus masuk di undang-undang. Bagaimana agar bisa dikaji putusan hakim-hakim yang memang betul-betul berindikasi salah, bukan semua putusan dikaji, tapi yang betul-betul apalagi ada peristiwa jadi ditelusuri kembali putusannya seperti apa. Misalnya pertimbangannya banyak yang beratkan kok hukumannya ringan, itu kan melompat namanya itu. Ya, seperti itu yang perlu dilakukan oleh usulkan di undang-undang nanti di ke depan Komisi 3 ya. Baik. Tapi kok sedih ya Pak? Maksudnya kita bicara mengenai Mahkamah Agung seperti itu, peradilan atau gerbang peradilan yang paling tinggi, yang paling final. Ternyata profesionalitasnya masih dipertanyakan. Bagaimana dengan pengadilan-pengadilan atau tingkat peradilan yang ada di bawahnya, pengadilan tinggi, pengadilan negeri seperti itu, saya tidak berani membayangkannya. Mas Miko, kira-kira masukannya macam-macam seperti itu, kira-kira ini akan dibawa dalam rapat dengar pendapat atau nanti utak-atik mengenai rancangan undang-undangnya? Ya, tentu saja ya, Mbak Fani ya. Saya berterima kasih kepada Pak Imam dan Mas Boyamin yang memberikan masukan tadi ya, baik dalam konteks legislasi maupun dalam konteks pelaksanaan tugas Komisi Yudisial gitu. Nah, tentu kita berharap memang ini kesempatan yang mungkin ya hanya datang sekali ya dari sepanjang sejarah Komisi Yudisial gitu, ketika ada beberapa hakim agung yang terungkap dengan dugaan tindak pidana korupsi, sehingga saya kira ini juga momentum yang baik untuk kita membicarakan keberadaan suatu lembaga pengawas yang bernama Komisi Yudisial gitu. Nah, tentu saja ini akan kita bicarakan, dan mudah-mudahan arah penguatan kelembagaan melalui legislasi itu juga menuju ke arah penguatan, bukan sebaliknya seperti kata Mas Bonyamin tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dalam konteks rekrutmen hakim agung begitu ya. Ini kan juga perlu dilihat konteksnya ya. Misalnya Pak Sudrajat Dimyati itu menjadi hakim agung ke tahun 2014. Lalu ada Pak Ghazabah Saleh tahun 2017 gitu. Nah, banyak sekali memang perubahan-perubahan yang sudah dilakukan, baik dari 2014, 2017, sekarang 2022 gitu ya. Nah, banyak sekali penguatan dalam konteks kompetensi, kemudian juga proses misalnya begitu ya. Termasuk salah satunya yang terakhir, Mas Boyamin, kita melakukan wawancara terbuka begitu kan, dan mengundang publik untuk hadir di Komisi Yudisial dengan porsi waktu yang sama dengan satu komisioner. Nah, itu sehingga masyarakat bisa langsung bertanya kepada calon yang bersangkutan gitu. Jadi kalau Mas Bonyamin tadi misalnya mengenenggarai ya ada beberapa calon yang masih punya track record yang tidak baik. Nah, saya kira ini juga jadi momentum yang baik ya. Ini kita sedang menyelenggarakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Nah, ini kita butuh sekali masukan dari Mas Bonyamin dan masyarakat lain untuk kemudian berpartisipasi nanti di sesi wawancara terutama dengan
pertanyaan langsung dan menyampaikan tanggapan kepada calon yang bersangkutan. Nah, ini kan upaya kita bersama-sama untuk membangun bagaimana rekrutmen Hakim Agung yang partisipatif, yang transparan dan Tapi akuntabel. Mas Miko, Nah, yang kalau ketiga, tadi Pak Imam ya, bilang, mohon maaf saya potong. Ketika Pak Imam tadi mengatakan Sudrajat Dimyati adalah orang baik ketika proses rekrutmen tersebut berlangsung. Tapi lagi-lagi karena godaannya terlalu besar untuk moral sebaik itu, gimana? Berarti kan ada masalah atau ada yang perlu kita pertanyakan dari pengawasan, kemudian tindakan preventifnya dari internal Nah, Mahkamah benar. Agung itu sendiri. Ya, makanya meletakkan kesalahan pada hanya satu saja rekrutmen Hakim Agung itu juga tidak tepat karena faktornya terlalu banyak gitu. Nah, mungkin ya satu rekrutmennya perlu dioptimalkan, perlu dibenahi sistemnya sehingga lebih bisa menyaring ya orang-orang yang berintegritas ya, yang berkompeten dan sebagainya. Nah, itu pertama. Nah, tapi kemudian juga faktor-faktor lain dalam konteks kriminologi misalnya ya, itu kan banyak sekali faktor-faktor kemudian seseorang itu bisa berperilaku menyimpang. Satu misalnya lemahnya pengawasan, kedua benefit dalam tanda kutip ya untuk mendapatkan keuntungan itu lebih besar dibanding remunerasi yang ada. Misalnya ya, dapat suap misalnya 45 miliar ya dibanding dia kerja hanya 10 juta per bulan misalnya begitu, itu tergodanya bisa jadi titik itu juga. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga ada faktor milieu ya. Milieu itu lebih besar dari lingkungan, tapi juga pola relasi dengan sesama, kemudian juga dengan atasan dan sebagainya. Nah, saya tidak ingin menyimpulkan faktor mana yang kemudian dominan. Tapi kita bisa mengurai beberapa faktor-faktor yang saya kira cukup valid untuk kemudian diberikan titik intervensi. Nah, sekarang misalnya ada satu konteks soal automation ya. Jadi penentuan majelis secara otomatis. Nah, ini kan juga perlu kita dukung Mahkamah Agung untuk kemudian melakukan ini ya, karena kalau dalam tiga klaster tadi disebutkan Mas Ali Fikri itu, nah salah satunya adalah penentuan majelis kan yang diiming-imingi kepada penasihat hukum dan kliennya gitu. Nah, ini Mahkamah Agung sedang kemudian mendorong sistem otomatis dalam penentuan majelis hakim. Nah, sehingga dengan demikian kan tidak bisa lagi dijual nama majelis ya kan. Kalau ingin dapat majelis yang ini maka bayar sekian gitu. Nah, ini kita perlu dorong. Dan saya kira ini tadi saya harus menjawab bahwa kolaborasi kita dengan Mahkamah Agung kolaborasi yang kritis. Nah, dalam konteks tadi pengawasan mendorong sistem-sistem yang akuntabel. Salah satunya kita dukung adalah tadi penentuan majelis secara otomatis. Saya kira juga Mahkamah Agung dengan kasus ini banyak sekali pembenahan-pembenahan yang dilakukan. Dan saya kira itu kita juga perlu harus dukung sampai ya, ke akar-akarnya ya Mas Miko. Betul, dan kemudian untuk membongkar ya persoalan-persoalan ini tidak hanya kasusnya ya, tapi juga persoalannya sampai ke akar-akarnya sehingga kepercayaan publik kembali kepada lembaga peradilan kita. Baik, saya juga ingin minta closing statement dari masing-masing Bapak-bapak, Pak Imam, Mas Miko dan juga Bang Boyamin. Tapi tahan dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya. Tetaplah bersama kami pemirsa. MNC News Prime akan kembali setelah jeda berikut.